rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman yang sudah berhenti dan dilakukan. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu kalau hari ini Engkau izinkan kami Tuhan untuk bersekutu kembali melalui Zoom. Sebuah anugerah yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap anak-anak remaja di Kalang Kudus dan dimanapun berada Tuhan. Kami
di waktu ini mau mengambil waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan, bersama dengan rekan-rekan kami, untuk kami boleh bertumbuh bersama Tuhan, untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan kami boleh menikmati semua apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus remaja, berkati setiap jemaat-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman, kita mendeklarasikan iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman. Apa kabar hari ini kita semua? Sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi firman Tuhan, coba deh kita main sedikit ya itu kan ada emoticon ya. Coba kasih jempolnya teman-teman. Kalau yang merasa hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan berikan buat kita, silahkan diketik di kolom chat dengan menggunakan reaction emoticon, kasih jempolnya. Ya, oh it's good. Come on, teman-teman yang hari ini ngerasa Tuhan begitu baik buat kita semua. Baru 3 orang nih, 5 orang. Oke, terus. Wow. Ngerasain kebaikan Tuhan pagi hari ini. Dan sukacita yang luar biasa karena kita bisa comeback, teman-teman. Kita bisa bersekutu kembali face to face hari ini, meskipun melalui Zoom, teman-teman. Dan kita berdoa nanti ke depan kita bisa onsite dan kita bisa sama-sama menikmati persekutuan kita. Wow. Terus, wow, lanjut, luar biasa. Oke, teman-teman. Thank you untuk responnya. Dan kita berharap kita terus bersekutu bersama dan kita bisa menikmati sampai akhir ibadah kita pagi hari ini. Teman-teman, comeback itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sejauh apapun kita melangkah, teman-teman, sejauh apapun pandemi ada sampai hari ini, tapi kasih Tuhan terus ada di hidup kita, teman-teman. Dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu luar biasa. Gitu. Mari teman-teman, sebelum mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati, kita angkat pujian sungguh indah.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah, sungguh indah. Ya, teman-teman, kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau diisi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dengan bahasa yang sederhana, relate dalam kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami ngerti apa yang Tuhan taruh untuk kami jalankan setiap hari, Tuhan. Thank you, Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Thank you buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semua, Tuhan. Sungguh anugerah yang indah ketika kami boleh mendengar kembali good news di telinga kami dan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman. Morning, Bro. Shalom, ya gitu dong. Ya kan? Jadi Shalom. jangan kaku-kaku kalian semua, ya kan? Bukan ini kan, bukan kanebo yang kering gitu ya. Oke teman-teman, kita hari ini mau ngebahas tentang comeback. Oke, kita patut bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih sama Yesus ya. Kita akhirnya bisa ketemu lagi. Coba lihat deh di partisipan ada berapa orang tuh? Ada 34.000 jiwa. Wow, luar biasa ya. Ada 35, tambah lagi nih, 35.000 jiwa. Tuhan tambahkan setiap harinya ya. Ini kali pertama kita Zoom dan semoga jaringannya aman. Kita sama-sama mau ngebahas satu tema tentang comeback. Kenapa comeback itu penting? Karena kita juga comeback nih hari ini nih. Kembali lagi melalui Zoom, bukan hanya melalui YouTube. Ya teman-teman, kita bersyukur kemarin kita bisa dilayani juga oleh hamba-hamba Tuhan, oleh semua teman-teman juga melalui YouTube. Dan kali ini kita bisa intens tiap minggunya teman-teman. So pertanyaan buat kita, how are you today? Hari ini? Fine, Kak. Oh, keren ya. Oke. Boleh juga kalau yang malu-malu itu kolom aja di chat ya. Kasih jempolnya atau kasih emot senyum. Asal jangan emot angry ya. Kemana aja selama ini teman-teman? Kemana aja selama ini? Just stay at home, Kak. Di rumah aja ya. Semuanya pada tenang-tenang di rumah ya kan. Cuma jalan-jalannya di kafe gitu ya. Aduh, luar biasa nih. Jujur nih teman-teman, setiap minggu tuh ada ibadah gak sih kalian? Ada, Sir. Ada, Sir. Oh, siap bro. Oke, masih ingat Alkitabnya teman-teman? Masih akrab nggak satu dengan yang lain nih teman-teman? Atau udah pandemi tambah PPKM lagi, ya kan? Oh, udahlah makin jauh kan. Dulu sedekat nadi, sekarang sejauh apa tuh? Luar angkasa gitu ya. Oke teman-teman, kita mau sama-sama belajar. Kan kita pagi hari ini merenungkan tema tentang comeback. Kembali lagi. Kembali kemana maksudnya? Contoh, atau ko, atau sir, atau apapun lah. Kalian manggil saya gitu. Ya, nggak ada masalah buat saya gitu.
Pernah ya dengar istilah comeback, atau kalian pernah comeback nggak? Dengan sesuatu kejadian dalam hidup kalian, tiba-tiba kalian kembali lagi nih. Wah, gitu. Setelah sekian lama kalian hiatus gitu ya. Ada yang tahu kalimat hiatus atau kata hiatus? Ya ini bukan pelajaran ya, jadi jangan googling ya teman-teman. Tapi googling ya silahkan sih. Setelah ini googling ya. Ada yang tahu teman-teman kata hiatus? Ini nggak asing sih harusnya sih. Hiatus yaitu ini loh. Kata yang satu ini sering dipakai terutama di dunia media sosial nih. Sering dipakai di dunia media sosial. Banyak artis atau public figure seperti saya gitu teman-teman. Nggak, just kidding ya. Yang menggunakan kata ini sebagai pernyataan bahwa mereka akan beristirahat sejenak dari dunia hiburan. Nah, terkadang masa hiatus diberi batasan waktu nih. Masa hiatus itu ada batasan waktu biasanya. Namun ada juga yang tidak, alias istirahat hingga waktu yang tidak ditentukan. Begitu. Biasanya di masa-masa pandemi itu kalimat seperti ini juga cocok digunakan gitu ya teman-teman ya. Dan kita tahu Lisa Blackpink juga mengalami comeback di September ini. Setuju teman-teman? Ya. Kalau Zoom ini tuh nggak ada yang respon tuh kayaknya aneh banget gitu, tau nggak sih? Kayak awkward banget gitu gue ngomong gitu ya. Izinkan saya pakai bahasa planet gitu. Lisa Blackpink aja comeback, kenapa kita enggak kayak gitu kan teman-teman? Oke, ini intermezzo aja, next teman-teman. So hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali kata hiatus tadi ya teman-teman ya, yaitu masa jeda yang diberi batasan waktu, namun ada juga yang tidak, alias istirahat hingga waktu yang enggak ditentuin. Nah, begitu juga dengan persekutuan kita nih teman-teman. Udah lama hanya ibadah via YouTube dan mungkin ibadahnya besok. Biasanya kalau hari ini diupload ya ibadahnya besok atau lusa atau entar-entaran aja. Gitu ya teman-teman. Udah, kalau via YouTube tuh kita nggak bisa tahu tuh kita itu ibadah atau enggak sebenarnya teman-teman. Setuju nggak? Yang setuju coba ini kasih jempolnya gitu ya. Gue banget nih kok, aku banget itu kalau yang kayak gitu ya. Kita santai aja ya pagi hari ini teman-teman. Tapi kita bersyukur kita hari ini bisa face to face. Yang selama ini boro-boro face to face, perhatian satu dengan yang lain pun, aduh boro-boro lah. Dan yang lain-lainnya kayak gitu ya. Tapi hari ini kita patut bersyukur, kita bisa berjumpa secara intens setiap minggunya teman-teman. Udah saatnya dan udah waktunya kita comeback. Waktunya kita kembali. Nah, dalam Lukas 15 ada sesuatu yang ingin saya bagikan buat kita semua. Dalam Lukas 15, dibuka Alkitabnya atau Alkitabnya udah berdebu di rumah gitu. Ya. Atau Alkitabnya jadi ganjel pintu juga saya nggak tahu gitu ya, karena udah lama nggak dipakai gitu. Ya. Yang senyum berarti mengaminkan gitu ya. Gak bercanda tuh ya. Oke, kita buka di dalam Lukas 15 ya. Lukas itu di perjanjian. Iya, betul. Apa tuh? Perjanjian Bangsar. apa? Wah, mantap. Baru Sar. Iya, dengar Baru saya. Mantap. Kita buka di dalam Lukas 15 gitu ya. Di situ ada 3 perumpamaan tentang apa aja? Domba, dirham, sama anak yang hilang gitu kan. Coba baca Alkitabnya atau Alkitab kita berbeda gitu ya. Oke, 15, Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 32. Oh, tentunya kita nggak baca semuanya ya teman-teman ya. So, kalau teman-teman sadari, di dalam Lukas 15 ini ada sesuatu yang keren banget. Ya, teman-teman, kita mau sama-sama belajar nih pagi hari ini. Tentang perumpamaan yang siapa yang sampaikan nih? Siapa yang sampaikan? Tuhan Yesus sendiri yang sampaikan. Tentang 3 perumpamaan ini. Yaitu tentang domba yang hilang. Yang kedua tentang dirham yang hilang. Lalu tentang anak yang hilang. Gitu. So ini cerita yang cukup keren dan cukup bagus, memiliki satu kesamaan sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman sadari, coba deh kita melihat perumpamaan ini dan kita akan ketahuan nih, kita akan menemukan bahwa
ada sesuatu yang berharga itu harus kembali dan berada di tempat yang tepat karena sudah selayaknya sedemikian rupa. Gitu. Saya ulang nih. Lewat perumpamaan ini kita ditunjukin nih bahwa sesuatu yang berharga harus kembali dan berada di tempat yang tepat. Ya. Kenapa hari ini kita mengambil tema comeback? Karena kalian sangat berharga dan kalian harus kembali kepada persekutuan supaya kalian memiliki identitas yang jelas, yaitu anak Kristus. Gitu teman-teman. Ya. Kalau kita lihat 3 ayat kunci, teman-teman, karena ini ada ayat 1 sampai 32. Kalau kita baca nanti selesai jam 10 gitu ya. Oke. Ada 3 ayat kunci, teman-teman. Di ayat Lukas 15 ayat yang keempat, saya baca untuk kita semua, teman-teman ya. Lukas 5. Nah, di situ tuh, lihat ya, teman-teman. Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Coba Lukas 15 ayat 8. Angelin coba bantu bacain. Oke, Bu. Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Sampai menemukannya. Thank you. Coba Lukas 15 ayat 20. Salah satu dari pengurus. Angela ya. Ela 1. Coba. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Aduh, sampai ketemu mendapatkan dia. Ya tentunya anak ini sadar ya, ingat kembali bahwa aduh gitu ya. Kenapa saya harus makan ampas makanan babi gitu? Padahal di rumah tuh orang-orang yang kerja di rumah bapak gua itu makan enak gitu. Dan tempat tinggalnya pun nyaman. Jadi ada sesuatu yang teringat dalam pikirannya. Sehingga dia memutuskan untuk kembali. Udah deh, walaupun gua udah terasa hina, tapi gua harus kembali ke rumah bapak. Karena di rumah bapaknya, si anak bungsu ini, teman-teman, dia bisa mendapatkan identitasnya kembali. Dia bisa menemukan kasih itu kembali. Dia bisa menemukan sukacita itu kembali. Meskipun dia sudah melakukan begitu banyak kesalahan, pelanggaran, begitu juga dengan kita di masa-masa pandemi, mungkin kita bolos-bolos ibadah, mungkin ibadah di skip dan segala macam. Yang setuju dengan saya, angkat jempolnya gitu ya. Kita jujur pagi hari ini. Ya di masa-masa pandemi dan masa-masa PPKM dan segala macam, kita tuh kayak ibadah nanti dulu, ya kan? Nanti dulu nih gitu. Yang penting semua tugas dan pekerjaan saya selesai kayak gitu. Ya nggak tahu apa ngegame atau ngapain kan kita juga nggak tahu gitu ya. Cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Oke teman-teman. Dari 3 ayat ini kita bisa belajar nih. Dikatakan bahwa yang pertama ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu seorang gembala akan mencari satu nih yang hilang nih, yang nyasar nih kayak gitu ya. Sampai ketemu dikatakan teman-teman. Kalau kita sadari, wah kan masih ada 99, ngapain harus nyari yang satu sih? Kayak gitu loh. Kan ini masih banyak nih, ngapain nyari yang satu, yang ini lagi, yang jalannya nggak tahu kemana lagi. Bahkan dicari, ditemukan, sampai ketemu gitu teman-teman. Wow, keren banget nggak sih? Sampai dia comeback kembali. Ya, comeback dia kembali lagi gitu. Sampai dia comeback dan berada di tempat yang tepat, barisannya kembali gitu teman-teman. Nah yang kedua, ini tentang dirham yang hilang teman-teman. Seorang wanita, dia sampai nyapu, dia sampai cari, dia nyalakan, dia minta tolong orang lain untuk bantu cari dan segala macam, sampai ketemu nih dirham yang hilang nih. Sama kan? Yang satu sampai ketemu dombanya, lalu dirhamnya juga sampai ketemu, dicari gitu. Dan berikutnya adalah, nah kalau yang ketiga ini memang ada satu daya kesadaran dari si anak bungsu ini untuk kembali. Dia menurunkan egonya, dia kembali kepada bapaknya.
kepada komunitasnya, kepada keluarganya. Gitu teman-teman. Jadi setiap kita juga memiliki Roh Kudus di dalam diri kita teman-teman. Yang ngingetin gini, Mas, pas waktu hari Minggu kayaknya lebih enak gue bangun jam 9 atau jam 10 begitu ya. Karena hari Senin sampai Sabtu itu udah capek sekolah kayak gitu ya. Tapi ada satu yang mengingatkan, yuk pagi yuk ibadah yuk. Yuk pagi yuk bangun tidur yuk. Cepat yuk siapkan diri untuk kita menghadap Tuhan gitu. Nah, itu ada sebuah kesadaran, ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan dalam diri kita, teman-teman. Untuk kita kembali ibadah, untuk kita kembali bersekutu, untuk kita kembali mencari wajah Tuhan, gitu. So, dari 3 perumpamaan ini banyak belajar banget sih, pentingnya kembali kepada tempat yang tepat, pentingnya kembali di posisi yang semula, untuk kita melakukan yang menjadi orang yang maksimal, terutama kita teman-teman. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berada di dalam komunitas yang tepat, supaya kita bisa bertumbuh nih. Dari yang kita tadinya malas-malasan, udahlah ibadah, pandemi, segala macam. Udahlah lupain aja komunitas, apa itu, segala macam. Oh enggak, kali ini kita balik nih, face to face nih teman-teman. Saya bisa lihat wajah keren dan tampan kalian semua di sini. Ya, semua udah mandi kan? Ya, semuanya udah mandi ya. Kalau udah mandi memang keren kalian gitu ya. Ada sesuatu. Ya, oke. Mantap. Gitu teman-teman. Ada sesuatu yang diingatkan Roh Kudus untuk kita bisa kembali nih hari ini bersekutu bersama gitu. Luar biasa banget teman-teman. Kalian tahu ya baru-baru ini kalau yang suka sepak bola itu seperti saya suka banget sepak bola gitu ya teman-teman. Ada yang tahu ini siapa? Iya, contoh Antonius, betul. Betul banget. Gitu ya. Bukan, ini Cristiano Ronaldo ya, teman-teman ya. Nanti dulu lagunya ya. Ini Cristiano Ronaldo nih. Ya, tahu nggak ceritanya gimana ini Cristiano Ronaldo, teman-teman? Usianya 36 tahun nih. Dia dulu bintang Manchester United dan sekarang harus kembali lagi ke Manchester United. Ada alasannya kenapa dia bisa kembali gitu, teman-teman. Ya, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk kembali kepada Manchester United yang biasa disebut sebagai home, sebagai rumahnya. Karena di situ dari muda dia menemukan segala prestasi yang luar biasa. Segala sesuatu yang bisa dia dapat di usia muda pada waktu itu. Ya teman-teman. Nah, di usia yang ke-36 tahun dia harus kembali ke tim ini. Yang dia sebut sebagai rumah, Manchester United. Nah, setelah meninggalkan Manchester United selama berapa tahun coba teman-teman? Bisa tebak nggak? Sekitar 12 tahun lamanya. Dia tinggalkan dari 2009 sampai 2021. Dia sempat ke beberapa klub yang luar biasa juga bagus dan dia membawa prestasi yang luar biasa. Namun dia kembali di usianya yang ke-36, ya masih produktif sekali teman-teman. Masih luar biasa juga dia bermain sepak bolanya. Akhirnya Ronaldo memutuskan untuk kembali ke rumah. Nah, klub di mana ia memulai karir terbaiknya sebagai pemain sepak bola dunia. Siapa sih yang nggak kenal Cristiano Ronaldo? Ya, ia mendapatkan penerimaan ketika dia kembali ke Manchester United. Dia mendapatkan penerimaan kembali. Dia mendapatkan kasih itu kembali. Ya, dia mendapatkan support yang luar biasa. Dan sampai hari ini, semalam juga dia main. Dia masih menunjukkan performa terbaiknya, kemaksimalan dalam kehidupannya. Luar biasa. Dia melakukan game-game yang terbaik yang dia bisa lakukan. Karena dia mendapatkan kasih, dia mendapatkan support, dia mendapatkan penerimaan, dia mendapatkan respect itu di dalamnya. So teman-teman, ketika dia comeback, dia bisa dapetin itu semua. Terakhir karirnya di satu klub bernama Juventus, itu tidak berjalan begitu baik, karena dia kurang sekali yang mendapatkan support, karena dia kurang sekali mendapatkan sesuatu yang baik di karir dia gitu. Tapi ketika dia memutuskan untuk comeback, untuk kembali ke rumah, ya ada lagunya nih teman-teman. Enak nih, kayaknya tahu nih anak-anak. I'm coming home. Wah, itu. Coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits. Ya, kerajaanku udah tunggu nih untuk aku kembali. I'm coming
aku putuskan. Katakan pada dunia aku akan pulang. Wow, teman-teman. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo ya. Meskipun dia udah dapetin gelar begitu banyak gitu ya. Satu hal yang dia ingat, dia kembali. Dia comeback. Dan kembali kemana? Kembali ke rumah. Kepada komunitasnya yang dia anggap sebagai rumah. Dia anggap sebagai tempat nyaman. Dia dapat penerimaan, dia dapat support, dia dapat kasih di dalamnya gitu ya. Kayak gini ya teman-teman gitu. Nah, dan dia bisa melakukan yang maksimal dalam kehidupannya. So teman-teman, yuk comeback. Kita sama-sama di persekutuan remaja. Meskipun saya orang yang baru di dalam kehidupan kalian, come on, kita pandang Yesus. Kita pandang Yesus sebagai pimpinan kita. So aku berharap teman-teman bisa menikmati pagi hari ini. Ini ada satu lagu lagi nih, keren nih. Sebelum saya cerita satu ilustrasi lagi nih teman-teman. Saya suka nih lagunya nih, bisa ditampilin. I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home. Udah, nggak usah kepanjangan, nanti kalian nyanyi gitu ya. Ingat teman-teman, way back home, dia selalu menemukan jalan keluar. Ingat, gue selalu nemuin jalan keluar ya. Meskipun gue udah kemana-mana, meskipun gue udah tua nantinya gitu, yang dicari pasti kembali ke rumah. Dan kita butuh itu. Kita butuh komunitas, kita butuh rumah, kita butuh tempat di mana kita bisa bertumbuh dan menikmati kehidupan kita, teman-teman. So inilah Teens Remaja GKKK menjadi rumah buat generasi. Saya berdoa kita memulai tahun ini jauh lebih baik ya. Meskipun ini sudah akhir tahun, tapi percaya bahwa pimpinan Tuhan itu sempurna buat kita, teman. Ya, kenapa back home to community itu sangat penting, teman-teman? Ya, itu sebuah pertanyaan buat kita. Sebelum itu ada satu film, kalau kalian tahu nih, ya ada satu tokoh namanya Dorothy Gale. Ya, itu filmnya cukup terkenal sih. Apa ya judulnya filmnya kemarin? The Wizard of Oz ya kalau nggak salah ya. Itu film lama tapi didaur ulang kembali gitu ya. Satu film di mana seorang anak itu mengatakan seperti ini. Dia udah pergi, dia udah merasakan ketidaknyamanan dan dia merasa bahwa di dalam mimpinya dia harus bisa menemukan tempat yang enak gitu loh. Di dalam mimpinya gitu. Karena kenyataannya nggak enak gitu ya kan. Tapi satu hal, quotes yang luar biasa, dia mengatakan gini. Coba next. There is no place like home, teman-teman. Tidak ada tempat seperti rumah. Artinya apa? Tidak ada tempat seperti rumah yang membuat dia nyaman, meskipun realitanya ada begitu banyak hal yang dia lalui. Gitu, teman-teman. Ya. Meskipun realitanya aku lebih suka bermimpi sebenarnya kayak gitu ya. Tapi satu hal gue sadari, itu cuma sekedar mimpi gitu loh. Sehingga dia bisa mengatakan there is no place like home gitu ya. Tidak ada tempat seperti rumah. Ya, rumah nyata itu ya. Komunitas, kalau kita ini hari ini di dalam komunitas kayak gitu, teman-teman. Tidak ada tempat yang lebih nyaman, tidak ada tempat yang lebih enak, tidak ada tempat yang membuat kita jauh lebih bertumbuh. Gitu, teman-teman. Selain daripada rumah atau komunitas yang tepat buat kita. Gitu, teman-teman. Kenapa comeback community itu sangat penting? Oke, kita masuk poinnya. Ada dua hal sederhana saya ingin bagikan buat kita, teman-teman. Kenapa comeback to community itu sangat penting? Yang pertama adalah karena kembali ke tempat yang tepat membuat kita menerima dan merasakan kasih dan sukacita. Setuju nggak, teman-teman? Karena kembali ke tempat yang tepat membuat kita menerima dan merasakan kasih dan sukacita yang sesungguhnya. Teman-teman. Media sosial menawarkan kita sesuatu yang luar biasa, ya. Kita bisa ngerasain banyak hal, kita bisa nonton, kita bisa iri bahkan dengan satu dengan yang lain kayak gitu ya. Tetapi kembali lagi teman-teman, kita butuh tempat di mana membuat kita itu merasakan penerimaan, merasakan kasih dan merasakan sukacita yang sesungguhnya.
Ya, seperti itu tadi perumpamaan itu ada 3 tuh. Domba ini kalau sendiri ini dia bakal mati nih, bakal disikat serigala gitu. Tapi ketika dia bersama dengan kawanan yang lain, apalagi bersama dengan gembalanya, teman-teman, dia akan merasa aman. Dia akan merasa nyaman. Karena dia berada dalam satu golongan, satu komunitasnya gitu. Kalau domba bermainnya sama monyet kan lain cerita gitu ya. Kan itu udah beda alur gitu. Nggak nyaman lagi udah itu. Ya bisa aja sih karena dia interdenominasi gitu ya. Dia campur-campur gitu ya. Atau gini. Jadi ke situ larinya ya teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, kenapa comeback to community itu sangat penting buat kita. Karena dengan kembali kita akan menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Amin nggak teman-teman? Nah, selama ini kita menjadi anak rumahan, tetapi belum tentu menjadi anak Tuhan. Wah, bener tuh. Ya kan? Selama ini kita mungkin jadi anak rumahan, menjadi anak papa mama, tapi apakah kita menjadi anak Tuhan? Pertanyaan sederhana buat kita, teman-teman. Maksudnya gimana tuh kok? Maksudnya gimana tuh? Contoh, ya lu di rumah cuma tidur-tidur, baring-baring, mager-mager, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya kan? Ya sih di rumah sih, cuma tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah punya komunitas. Coba pertanyaan sederhana. Media sosial ini membantu atau menghambat sih sebenarnya teman-teman? Membantu kalau buat saya. Nggak ada media sosial kita nggak bisa Zoom kayak gini. Jadi komunitas bisa terbangun meskipun dengan menggunakan media sosial. Kita bisa face to face seperti ini. Teman-teman yuk, satu undangan buat kita. Seperti anak yang selama ini mungkin hilang. Buat teman-teman yang mungkin baru join. Buat teman-teman yang selama ini mungkin gue nggak punya tempat untuk gue bisa bertumbuh, nggak punya tempat untuk bisa gue curhat dan segala macam. Karena orang tua mungkin belum tentu ngerti semua kondisi saya, cia elah kayak gitu kan, gitu ya. Jadi gue butuh tempat untuk gue di mana bertumbuh gitu. Yuk comeback teman-teman, satu undangan untuk kembali di dalam komunitas. Kita sama-sama berjalan, berproses dan berprogres. Biar Tuhan Yesus yang menjadi kepala kita, menjadi pimpinan kita. Dia menjadi gembala kita ketika kita kembali kepada kawanan kita. Gitu teman-teman. Seperti dirham yang hilang, ya ketika dia ditemukan, sang wanita ini melakukan sukacita yang luar biasa. Dia mengundang orang lain bahwa, ini loh, punyaku udah ketemu nih. Aku sukacita banget nih. Atau seperti anak yang kembali. Contoh mau nanya nih teman-teman. Ya, sang bapak itu berlari nggak ketika anak itu pulang? Atau dia pakai gesper atau pakai sabuk untuk menghajar dia? Apa yang dilakukan seorang bapak ini kepada anak bungsu yang udah meninggalkannya, berfoya-foya, menikmati dunia, menikmati hidup dan segala macam. Sampai akhirnya Roh Kudus mengingatkan dia kembali ke rumah. Come back lagi. Ya. Sang ayah memeluk, mencium, memberikan jubah yang terbaik, dan bahkan memanggil pelayannya untuk menyembelih domba yang tambun. Wow. Sukacita yang luar biasa teman-teman. Ketika hari ini saya bisa melihat 36 partisipan. Ya, teman-teman. Bukan masalah jumlahnya, tapi ketika kalian memiliki keinginan untuk kembali kepada komunitas, keinginan kembali kepada Yesus, itu sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Dikatakan gini, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan telah didapat kembali. Saya sangat bersyukur dan bersukacita kalau hari ini kita semua bisa kembali, comeback. Yang selama ini nonton YouTube saya juga nggak tahu, kalian nonton atau enggak, kayak gitu. Tapi hari ini teman-teman, suatu undangan, sebuah anugerah yang luar biasa daripada Yesus mengundang kita kembali dalam komunitas untuk bersekutu dan beribadah di rumah. Kita masing-masing bersama dengan keluarga rohani kita. Yuk teman-teman, setiap minggu kita akan intens, kita akan sama-sama bertumbuh, dan kita akan ngerasain apa itu rumah di dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa.
Bapak, kami bersyukur atas anugerah-Mu, undangan yang luar biasa untuk kami kembali Tuhan, kepada komunitas kami, kepada tempat yang tepat untuk kami menemukan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh kembali kepada Yesus yang menjadi pimpinan kami, dan kami menikmati sukacita yang luar biasa kalau hari ini kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar komunitas ini, remaja di tempat ini boleh menjadi komunitas yang menjadi rumah dan memberkati setiap generasi yang ada Tuhan. Biarlah api Roh Kudus boleh membakar setiap kami dengan semangat, dengan sukacita daripada surga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. God bless you teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Yuk teman-teman, untuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik juga buat Tuhan, teman-teman. Nanti kalian bisa transfer lewat OVO, lewat Dana, dan segala macam. Nanti barcode-nya dibagikan. Ya teman-teman ya. Kita angkat pujian. Berkat kemurahan-Mu, kalau kita ada sampai hari ini, dan kita bisa bersama kembali karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kau hiasi
Mari teman-teman kita mau menutup persekutuan kita ini. Kita mau sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskan namamu, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Amin. Mari kita meminta Musa Aswin untuk menutup persekutuan kita pagi hari ini dan memberikan berkat buat kita. Contoh, saya lagi di luar. Oke. Di tempat umum. Mari kita teman-teman, kita bersatu di dalam doa untuk menutup persekutuan kita. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir persekutuan kami. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat, pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sungguh nyata dan sungguh ajaib. Boleh menolong setiap teman-teman dimanapun berada. Berkati setiap kami Tuhan dalam studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan dan tanggung jawab kami sebagai anak di rumah. Dan Tuhan juga berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk kami boleh kembali kepada komunitas yang tepat, kembali kepada tempat di mana kami berasal, Tuhan. Dan kami menemukan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sedikit warta, teman-teman. Untuk setiap kita, yang pertama mengingatkan kembali bahwa setiap minggu kita sudah akan melakukan Zoom seperti ini. Kita akan intens teman-teman, dan kita akan setiap jam 8 pagi ya, hari Minggu jam 8 pagi. Jadi sebelum jam 8 sudah boleh bangun gitu ya. Jadi kalau telat gimana contoh kayak gitu, atau kok ya silahkan masuk aja, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi kembali Roh Kudus bisa mengingatkan kita kok, ayo pagi kita beribadah jam 8 gitu. Jam 8 itu udah termasuk siang sih sebenarnya sih teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua mengingatkan tentang persembahan teman-teman. Kalian bisa melakukannya di QRIS ya, atau OVO atau Dana dan lain-lain. Di situ juga ada. Teman-teman bisa scan barcode-nya. Mungkin di sini susah, nanti bisa dikirim di grup ya. Oh ya teman-teman, silakan chat di grup, chat di kolom yang belum masuk grup remaja gitu ya. Ada gitu, dan yang punya kerinduan untuk boleh bertumbuh bersama-sama, silahkan teman-teman, ada satu undangan untuk ngechat di dalam kolom. Teman-teman bisa kolom, saya belum masuk grup kok, kayak gitu-gitu ya. Silahkan teman-teman. Nanti bisa sama pengurus ya, minta tolong pengurus untuk bantu catat dan bantu follow up teman-teman yang belum masuk di dalam grup gitu ya. Supaya teman-teman dapat info, dapat bersama-sama dengan kita di Zoom setiap minggunya gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Lalu berikutnya, terima kasih untuk beberapa orang yang sudah tetap on kamera. Saya sungguh mengapresiasi kalian semua. Keren, artinya kalian betul-betul beribadah dan menikmati pagi hari ini fellowship kita, teman-teman. Dan thank you untuk semua pengurus, teman-teman. Pada udah tahu pengurus remaja itu siapa aja, ya? Coba di dalam Zoom itu kan ada emoticon, silahkan nanti saya panggil namanya, gitu ya. Kasih jempol di Zoom kalian, gitu. Ada si Angel Kirana. Coba mana orangnya? Oke, itu satu ya, teman-teman. Ada Angel Kirana. Yang kedua ada Luis. Coba mana? Kasih jempolnya, nggak apa-apa. Ada? Sudah? Supaya kalian bisa tahu teman-teman yang jadi pengurus di remaja itu siapa aja. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau butuh apa-apa, nanya apa-apa tentang remaja, silakan cari mereka-mereka ini. Kayak gitu. Ya, ada Luis, ada Oswald. Ya, ada Oswald. Hari ini Oswald ngebantu kita sebagai operator. Wow, keren. Thank you Oswald. Ya.
udah ngebantu kita. Lalu berikutnya ada Graciela. Ya, teman kita Graciela. Oke, dia kasih jempol tuh tadi itu. Lalu berikutnya ada Flynn, ya. Ini pasti kalian banyak yang tahu, terutama anak-anak SMA kenal dengan dia, ya kan? Ada Flynn. Dan berikutnya adalah udah ya, siapa aja tadi? Udah Angel Kirana, ada Graciela, ada Louis, ada Oswald, ada Flynn, ada Sandy, satu lagi dari SMP. Oke, teman-teman. Inilah wajah-wajah pengurus kita di 2021 sampai 2023. Kalian bisa kontak sama mereka, bisa tanya-tanya, ya, follow Instagram mereka. Yaelah, malah promosi saya ya, gitu, teman-teman. Silahkan tanya-tanya mereka kalau seputar tentang remaja, nanti bisa disampaikan ke saya atau langsung ke saya juga boleh, gitu teman-teman. Ya, lewat WA atau lewat Instagram, saya mah aktif orangnya, gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kita buka kamera semua ya, kita mau di foto dulu. Ada sesi foto nih teman-teman. Kasih senyum terbaik kalian, ya kan? Senyum Pepsodent, gitu. Atau close up pun boleh gitu ya. Bisa dibantu ya untuk ini. Coba kasih saya tanda untuk tahu bahwa kita lagi di screenshot nih di dalamnya. Sudah? Oke nggak? Coba kasih saya ini, apa namanya? Contoh boleh hitung 1, 2, 3. Oh boleh. Oke. 1, 2, 3 senyum ya, kita foto 2 kali. Yang pertama kita senyum, yang kedua kita terserah mau pakai gaya apa aja gitu. 1, 2, 3. Sudah? Admin? Gimana operator? Kasih jempol dong kalau sudah. Biar kita yang kedua nih. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tetap ikuti Instagram ya, kayak yang belum follow Instagramnya remaja silakan di follow dan boleh tanya-tanya di situ. Boleh ulang contoh, boleh. Oh memang saya suka foto juga nih orangnya ya. Yuk, gaya bebas ya teman-teman ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Gimana? Sip, sip. Sudah, admin? Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you. Thank you, contoh. Thank you semuanya. Thank you, Thank you. Contoh. Thank you ya contoh ya. Thank you. Sorry ya, tadi sekolah minggu crowded, dia kayaknya salah posting. Yang di YouTube-nya sekolah minggu itu ternyata cerita yang jadul gitu, sehingga saya harus share screen punya mereka yang terbaru. Karena Cindy kan lagi di luar kota, jadi saya keluar masuk ya. Aman Musa. Thank you Musa udah hadir. Ya, see you semuanya. See you, sir. Bye-bye. Ella, masih hidup dia? Oke, yuk, bye-bye. Iya, Pak. Bye-bye. Iya, kok.